Pemirsa, meski disebut tidak terjadi gempa susulan, namun letak Bengkulu yang berbatasan dengan Samudra Hindia tentu mengkhawatirkan warga. Dan untuk membahas hal ini, kita bergabung bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat siang, Pak Daryono. Ya, betul. Baik. Pak Daryono, terima kasih. Oh, masih dengan orang BMKG. Pak Ya, Daryono, sudah nanti tersambung bersama kami? kita tanya aja. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Daryono, kami mau langsung menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Korita, menyatakan bahwa sampai dengan kejadian pertama hingga saat ini tidak ada gempa susulan. Tapi kemudian apakah potensinya masih ada dan kalau ada seberapa besar potensinya, Pak Daryono? Ya, kalau saya mengatakan bahwa gempa ini di lokasi sebagai gempa intraslab ya. lokasi Gempa pusat. intraslab itu zona gempanya di bawah gempa megatrust, di bawah zona gempa megatrust. Tengok di metro aja secara langsung. Di Australia yang menunjam ke bawah megatrust dan menunjam ke bawah Langsung metro itu mengalami patah di dalam lempengnya. Sehingga karena Itu jauh. tekanan tektonik yang sangat kuat, maka dia rilis energi yang spektrum energinya itu sangat kuat dan itu Dan rem mematahkan. betul, Pak. Nah, Dan rem betul. dari kenapa tidak terjadi rem. gempa susulan? Masih ada, Pak? Gempa intraslab ini dikenal lack of Orang aftershock, bikin ya. dapur Jadi juga. memiliki Oh, posko. Oh, dia salah di gang atas. memiliki Habis ini kita ke posko berarti, Pak. karakteristik Apa ini? sedikit sekali gempa susulan. Bahkan bisa tidak terjadi gempa susulan karena memang slab Australia yang menunjam ke bawah Bengkulu itu batuannya homogen. Nah, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi banyak gempa susulan atau bahkan terjadi gempa yang lebih besar itu sangat kecil. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas berlebihan karena gempa yang terjadi tadi sudah cukup untuk merilis energi yang di zona yang sedang mengalami deformasi itu. Dan karakter lack of aftershock ini menjadikan kita lebih tenang karena memang di samping susulan yang sedikit atau bahkan tidak terjadi gempa susulan, itu yang menyebabkan kita bersyukur bahwa gempa ini di samping tidak terjadi gempa susulan juga tidak berpotensi tsunami. Baik, kami sudah dapatkan poinnya, artinya gempa ini potensinya untuk berulang itu sangat kecil, jadi warga dihimbau untuk kemudian bisa tenang dan tidak berpotensi tsunami. Tapi letak geografis Provinsi Bengkulu ini, Pak Daryono, yang berada di bagian barat Pulau Sumatera kan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan dilalui oleh zona subduksi megatrust. Nah, apa yang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan potensi gempa dan tsunami? Ya, memang Bengkulu itu memiliki beberapa sumber gempa potensial ya. Dari salah samudra itu sebelum megatrust itu ada namanya zona outrice ya. Outrice itu zona gempa karena menekuk menuju megatrust dia patah, itu outrice. Nah, kemudian bidang kontak antara Australia dan Asia di sebelah barat Bengkulu itu juga menjadi potensi gempa besar dan ini telah terjadi pada tahun 2007 lalu berkekuatan 8,5, ini gempa megatrust dan di bawah megatrust itu lempeng menyusup menunjam dan di situ bisa patah seperti gempa saat ini. Kemudian juga di daratan juga terdapat sesar besar Sumatera yang melintasi Bengkulu, ini juga sumber gempa potensial sehingga kewaspadaan memang perlu kita tingkatkan dan pentingnya membangun bangunan tahan gempa di Bengkulu itu adalah sebuah keputusan yang harus ditentukan bahwa seluruh bangunan di Bengkulu harus tahan gempa. Apakah itu struktur yang kuat, memiliki besi tulangan yang kokoh, atau kalau belum bisa membangun bangunan yang struktur kuat, lebih baik bangunan berbahan ringan dari kayu dan lebih desain menarik. Itu adalah cara bagaimana agar kita bisa aman di Bengkulu. Nah, namun demikian untuk kasus gempa ini, masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap kawasan perbukitan, karena di kawasan perbukitan kalau sudah diguncang gempa, dia bisa menimbulkan ketidakstabilan lereng. Ketidakstabilan lereng ini bisa memicu longsoran jika terjadi hujan deras, apalagi ada gempa susulan yang menggoyang, itu sangat berpotensi terjadi longsoran. Sehingga masyarakat juga perlu waspada untuk yang tinggal di perbukitan jika terjadi hujan deras 1-2 hari ini, sehingga patut waspada. Demikian, Mas.
Pak Daryono, kita tahu juga ini kan gempanya pusatnya ini berada di laut dengan kedalaman kalau tidak salah itu 10 km. Dengan kedalaman 10 km ini seberapa besar terjadinya atau seberapa berpengaruhnya terhadap potensi-potensi seperti gempa susulan yang berulang? Perlu saya sampaikan ada update ya bahwa info cepat menunjukkan bahwa gempa ini 10 km. Tetapi setelah kita update dengan data yang lebih banyak dan stabil ada di kedalaman 83 km. Jadi kedalaman gempa ini 83 km, Mas. Sehingga kita menyebutnya sebagai gempa intraslab. Demikian. Sehingga tidak terjadi potensi tsunami itu sangat mungkin karena memang tidak terjadi deformasi batuan bawah laut yang itu bisa mengganggu kolam air laut. Sehingga dengan potensi tsunami itu sangat kecil sekali karena memang kedalamannya di kedalaman menengah di 83 km, Mas. Lalu apa Pak yang harus paling diwaspadai oleh warga saat ini? Nah, karakter gempa intraslab itu dari beberapa paper memang memiliki kaitan dengan sumber gempa di atasnya, yaitu megatrust. Sehingga kedua sumber gempa ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, dari beberapa kasus yang terjadi di Jepang, kemudian di Alaska, kemudian di daerah di Amerika Latin, kita perlu mewaspadai adanya potensi-potensi gempa yang di atasnya, yaitu gempa megatrust. Namun demikian, itu tidak serta-merta ya. Tapi yang pasti dengan adanya aktivitas gempa di kedalaman di bawah megatrust itu dari beberapa kasus memang bisa membangkitkan gempa di permukaan yang lebih dangkal ya. Tetapi itu pun juga tidak diprediksi. Tapi yang pasti hubungan kedua gempa ini memiliki ikatan yang erat, Mas. Pak Daryono, kalau kita melihat kembali dalam 1 dekade terakhir misalnya, gempa yang terjadi di Bengkulu ini apakah siklus alam atau memang kejadian anomali atau seperti apa? Kawasan Bengkulu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya, karena memang di situ adanya zona penunjaman, kemudian juga penunjaman lempeng ya, di mana bidang kontak Asia dan Australia itu ada di situ, kemudian ada sesar Mentawai, kemudian juga ada sesar besar Sumatera yang melintasi Bengkulu. Nah, ini merupakan kawasan tektonik aktif yang tentu saja kita memerlukan banyak perhatian terkait upaya mitigasi, baik itu mitigasi struktural, bangunan tahan gempa, kemudian non struktural, bagaimana masyarakat itu memiliki cara selamat saat terjadi gempa, sehingga upaya mitigasi itu harus digencarkan di Bengkulu ini, Mas. BMKG siap mengadvokasi, mendampingi, dan kita juga sudah beberapa kali mengadakan edukasi soal gempa dan tsunami di Bengkulu ini. Namun demikian, kita akan terus lakukan di Bengkulu ini dengan BMKG setempat, Mas. Nah, berbicara soal BMKG setempat, Pak Daryono, apakah BMKG ini juga memiliki sistem peringatan dini, khususnya di wilayah Bengkulu, dan kalau ada bagaimana mekanismenya bekerja? Ya, kalau sistem peringatan dini gempa kita masih dalam on progress untuk membangun itu, Mas. Tapi yang pasti kalau sistem peringatan dini tsunami kita sudah mapan, sudah established dan kondisi saat ini sangat prima sekali. Tinggal terjadi gempa dangkal di zona megatrust dan kekuatannya lebih dari 7, kemudian juga patahannya naik. Kemudian itu akan kita berikan warning secepat mungkin, Mas. Dalam waktu sekitar 3 menit kita sudah dapat memberikan warning tsunami, Mas. Baik, terima kasih Pak Daryono atas informasinya bersama kami di Breaking News Metro TV dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.